Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu apresiasi puisi. Nah, apresiasi puisi merupakan sebuah kegiatan penghargaan serta penilaian yang dilakukan secara objektif berdasarkan kualitas sebuah karya puisi. Nah, sebagai pengetahuan kita bersama, pada awal mulanya puisi ini belum dikenal oleh masyarakat. Dahulunya yang berkembang adalah istilah sanja. Nah, sanja ini memiliki pola akhir yang sama. Nah, pada sejumlah esai Sultan Takdir Ali Syabana atau yang akrab disapa STA, pada tahun 1932 memperkenalkan pokok soal yang sedang beliau bahas, yaitu dikenal dengan istilah puisi. Hingga akhir dasawarsa 1940, sastrawan kita yaitu Chairil Anwar hanya memperkenalkan dua istilah, yaitu sajak dan puisi, yang kemudian berkembang di masyarakat. Nah, sesudah kematian Chairil Anwar inilah pada tahun 1949 masih digunakan istilah sajak di masyarakat. Dari sejarah singkat tersebut, bisa kita simpulkan bahwa istilah sanjak merupakan sebuah istilah yang pernah digunakan oleh masyarakat sebagai nama lain dari puisi. Penghasil karya sanjak biasanya dikenal dengan penyanjak, yang kerap kali menjadi pertanyaan di pikiran kita bersama, apakah istilah sanjak dan sajak itu sama atau berbeda? Jadi, istilah sanjak dan sajak memiliki dua makna yang berbeda. Sanjak lebih akrab dikenal dengan artian adanya persamaan bunyi atau memiliki pola akhir yang sama. Sedangkan sajak adalah padatan rima sekaligus nama dari jenis puisi modern sehingga pola bunyi akhir tidak harus sama dan sifatnya konvensi atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan pada zaman modern seperti sekarang ini, sajak sudah banyak memakai tipografi sehingga sangat bebas untuk penulisnya mengekspresikan apa yang ingin disampaikan pada sebuah karya sastra. Terkhusus untuk sajak ini dibagi lagi menjadi beberapa macam kategori. Yang pertama, sajak tegak, yang mana ciri-cirinya berirama pada baris yang berlainan. Contohnya terikat dan pada kata terlipat. Nah, yang kedua ada sajak bersila. Ciri-cirinya memiliki rima dengan rumus ABAB. Nah, yang ketiga sajak serangkai, yang mana memiliki rima dengan rumus AAAA atau BBBB. Nah, yang keempat ada sajak berpeluk. Sajak berpeluk ini diapit atau maupun dua suku kata yang memiliki bunyi yang sama. Nah, yang terakhir ada sajak kembar, memiliki rima dengan rumus AABB. Kilas balik sejarahnya, puisi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama orality. Orality ini yaitu yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Sedangkan literasi yaitu secara tulisan. Ketika dikaji lebih dalam, puisi dalam bentuk orality adalah puisi yang disampaikan secara lisan dan seringkali diucapkan atau dinyanyikan. Ini adalah cara tradisional untuk mentransmisikan puisi dalam masyarakat lisan. Nah, sedangkan puisi dalam bentuk literasi adalah puisi yang ditulis atau dicetak, memungkinkan penyampaian dan penyimpanan teks secara tertulis. Perbedaan utama yang mencolok antara keduanya yaitu pada cara penyampaian. Lisan dalam bentuk orality dan tertulis dan dalam literasi. Dalam konteks pembelajaran kali ini, materi yang sangat menarik untuk kita bahas yaitu terkait pembagian bentuk puisi berdasarkan adanya pola dan tidak adanya pola. Apa perbedaan antara puisi berpola dengan puisi tidak berpola? Nah, bentuk puisi berpola itu memiliki pola yang harus diikuti. Pola tersebut jumlahnya bisa banyak dan bisa juga terbatas. Puisi berpola juga didefinisikan sebagai suatu jenis puisi yang mengikuti suatu pola atau struktur tertentu seperti rima, irama, atau jumlah suku kata dalam setiap barisnya. Pola akhir ini juga dibedakan menjadi beberapa macam. Ada yang disebut dengan pola bunyi akhir dalam satu larik dan ada pola bunyi akhir dalam satu bait. Nah,
Sedangkan puisi tidak berpola merupakan sebuah puisi yang baru muncul dan tidak lagi mengikuti aturan-aturan atau pola sajak tradisional seperti rima atau ritma tertentu. Karena tidak memiliki pola, puisi ini bentuknya bebas dan tidak terikat, sehingga penulis bebas mengekspresikan serta dapat secara bebas dalam menyusun struktur serta gaya penyajian karyanya. Berikut contoh puisi tidak berpola. Dari hasil bedah karya, puisi ini tidak terlihat mengikuti pola tertentu dalam hal rima ataupun ritme. Baris pertama dan kedua memiliki panjang yang berbeda dan rima tidak teratur di seluruh puisi. Hal ini mungkin dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan suasana bebas dan alami dan juga menggambarkan hutan serta alam yang tidak terikat oleh struktur yang penggunaan kata seperti tanpa rima, tak teratur, dan tanpa pola juga menggarisbawahi ketidakkerikatan ini. Penyampaian perasaan keheningan malam, keindahan bintang, kesenduan, dan kebebasan alam liar tercermin dalam penggunaan kata-kata dan gambaran yang dihasilkan dari puisi di atas. Itulah tadi pembahasan mengenai apresiasi puisi. Semoga video kali ini menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Jika ada kekurangan dan kehilafan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.